Aku pernah berpikir bahwa cinta hanyalah ilusi bagi seorang Omega seperti aku, yang ditakdirkan untuk hidup dalam bayang-bayang alfa yang mendominasi. Sampai hari itu tiba, ketika darah mengalir deras dari luka di pergelangan tanganku, dan aku melihatnya, Dokter Alpha yang dingin, matanya seperti es yang menusuk, tapi entah kenapa, justru membuat hatiku berdegup kencang. Apakah ini awal dari mimpi buruk atau keajaiban yang tak terduga di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang panas? Aku terbangun di rumah sakit umum di pusat kota Jakarta, bau antiseptik menusuk hidungku. Namaku Arya, seorang Omega berusia 25 tahun yang bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kecil di Tanah Abang. Hidupku biasa saja, penuh rutinitas, bangun pagi, naik ojek online ke kantor, pulang malam, dan menghindari eromon alfa yang bisa membuatku lemah. Tapi malam itu, semuanya berubah. Aku terlibat dalam kecelakaan kecil, sepeda motor tergelincir di jalan licin setelah hujan deras. Luka di tanganku tak seberapa, tapi cukup untuk membuatku dibawa ke UGD. Dokter yang menanganiku bernama Drian Pratama, seorang spesialis bedah yang terkenal dingin di rumah sakit itu. Dia alpha tulen, tinggi tegap dengan rahang tegas, rambut hitam pendek rapi, dan mata coklat gelap yang seolah tak pernah tersenyum. Luka superficial, katanya datar sambil menjahit luka itu tanpa ekspresi. Aku merasakan eromonnya yang kuat, seperti aroma kayu cendana yang menusuk, membuat lututku gemetar. Sebagai Omega, aku sensitif terhadap hal itu, tapi dia seolah tak peduli. Hindari air selama 2 hari. Pulang saja, ucapnya singkat, lalu berbalik pergi. Aku tak bisa melupakannya. Malam itu, di apartemen kecilku di Kemayoran, aku memandang jahitan di tanganku dan bertanya-tanya mengapa hatiku gelisah. Mungkin karena di Jakarta ini, di mana lalu lintas macet dan kehidupan keras, jarang ada alpha yang tak memanatkan statusnya. Drian berbeda, dingin, tapi ada sesuatu yang tersembunyi di balik matanya. Esok harinya, aku kembali ke rumah sakit untuk kontrol. Kali ini, ruangan tunggu penuh pasien dari berbagai kalangan, buruh pabrik dari Bekasi, pedagang kaki lima dari Pasar Senen, dan keluarga miskin yang menunggu antrean panjang. Saat namaku dipanggil, Drian lagi-lagi tak tersenyum. Lukanya bagaimana? Tanyanya sambil memeriksa. Aku mencoba bicara ringan, sakitnya lumayan, dok. Tapi tangsia, jahitannya rapi. Dia hanya mengangguk, tapi aku lihat sedikit kerutan di dahinya. Kamu Omega, kan? Hati-hati dengan eromon. Bisa memicu komplikasi. Ucapannya itu seperti peringatan tapi juga perhatian. Aku tersenyum, iya dok. Aku biasa kok. Dia diam tapi saat aku keluar, aku merasa tatpanya mengikuti. Beberapa hari kemudian, aku mulai mencari tahu tentangnya. Teman kerjaku, seorang beta bernama Sinta, bilang Drian adalah legenda di rumah sakit itu. Dia alpha top, tapi dingin banget. Katanya dia trauma masa lalu. Gak pernah deket sama siapa-siapa. Aku penasaran. Di Jakarta yang penuh gosip, cerita tentang alpha seperti dia sering jadi bahan obrolan. Aku mulai sering ke rumah sakit, alasan sepele seperti sakit kepala atau periksa rutin. Setiap kali, Drian menanganiku dengan sikap yang sama, profesional, tapi semakin lama, percakapan kami panjang. Suatu sore, hujan deras mengguyur ibu kota. Aku terjebak di rumah sakit setelah kontrol. Drian keluar dari ruangannya, melihatku basah kuyup. Mau pulang gimana? Banjir di luar. Aku menggeleng, nunggu hujan reda, dok. Dia diam sejenak, lalu ikut aku. Aku antar. Hatiku berdegup. Kami naik mobilnya, sebuah SUV hitam yang sederhana. Di jalan, kami bicara tentang Jakarta, macetnya, polusinya, tapi juga keindahannya seperti Monas di malam hari atau Pantai Ancol. Dulu aku pikir Jakarta neraka, kataku. Tapi sekarang, rasanya rumah. Dia mengangguk, aku lahir di sini. Tapi kadang ingin kabur ke Bali.
Itu pertama kalinya dia bicara pribadi. Aku merasakan eromonnya lebih lembut, seperti angin pantai. Saat tiba di apartemenku, dia bilang hati-hati. Aku tersenyum, thanks, dok. Sampai jumpa. Malam itu aku tak bisa tidur, memikirkan senyum yang belum pernah kulihat darinya. Hubungan kami mulai dekat. Aku sering mampir ke rumah sakit dengan alasan membawa makanan, nasi goreng kaki lima yang enak dari Tebet. Dok, ini buat makan siang, kataku. Dia ragu tapi akhirnya makan. Enak, ucapnya singkat. Lambat laun dia cerita tentang hidupnya, ayahnya Alpha keras yang meninggal muda, ibunya Omega yang sakit-sakitan. Aku jadi dokter karena itu. Tapi kadang lelah. Aku mendengar, aku paham, dok. Sebagai Omega aku sering dianggap lemah. Dia memandangku, kamu kuat, Arya. Suatu hari, di kai dekat rumah sakit, kami bertemu tak sengaja. Hujan lagi, Jakarta memang kota hujan. Kami ngobrol panjang tentang mimpi. Aku ingin buka klinik gratis di kampung halamanku di Bogor, katanya. Aku tersentuh, itu mulia, dok. Saat itu, tangannya menyentuh tanganku sekilas, eromon kami bercampur, membuat udara panas. Aku tahu ini lebih dari pertemanan. Tapi konflik mulai muncul. Teman Alpaku, seorang rekan kerja bernama Dino, mulai curiga. Lo deket sama Drian. Hati-hati, dia dingin karena alasan. Katanya, dulu punya Omega yang ninggalin dia karena tekanan keluarga. Aku tak percaya, tapi benih keraguan tumbuh. Di sisi lain, keluargaku di Surabaya mulai bertanya. Kapan kawin, Arya? Kamu Omega butuh Alpha. Aku diam, tak berani bilang tentang Rian. Hari-hari berlalu, hubungan kami semakin dalam. Rian, atau sekarang aku panggil Rian di luar jam kerja, mulai membuka diri. Kami jalan-jalan ke kota tua, menikmati arsitektur kolonial di bawah matahari sore. Ini tempat favoritku, katanya. Aku memandangnya, kenapa? Karena sejarahnya. Dia tersenyum tipis, pertama kalinya aku lihat, meski masih dingin. Karena di sini aku bisa lupa jadi dokter. Hatiku meleleh. Tapi di balik kebahagiaan ada bayang-bayang. Suatu malam di restoran sate ayam Madura di Menteng, Rian cerita tentang masa lalunya. Dulu aku punya pasangan Omega. Namanya Andi. Kami bahagia, tapi keluarganya Alpha Konserati memaksa pisah. Andi pergi dan aku jadi begini, dingin. Aku memegang tangannya, aku tak akan pergi, Rian. Dia memandangku, mata penuh emosi. Janji. Aku mengangguk. Konflik semakin nyata ketika Dino, teman Alpaku, mulai campur tangan. Dino diam-diam suka padaku sebagai Omega yang mudah dikuasai. Suatu hari di kantor, dia bilang, Arya, Drian bukan buat lo. Dia trauma, bisa bahaya. Aku marah, urusan lo apa? Tapi Dino tak berhenti. Dia mulai sebarkan gosip di rumah sakit, bilang aku mengganggu Drian. Rian mulai ragu. Aku dengar gosip, katanya suatu sore di Taman Suropati. Mereka bilang kamu deket sama Dino. Aku kaget, itu bohong. Dino cemburu. Tapi Rian dingin lagi, aku tak mau ulangi kesalahan. Aku menangis, percaya aku, Rian. Dia pergi meninggalkanku sendirian di bawah pohon trembesi. Malam itu hujan deras lagi. Aku ke apartemen Rian di Sudirman, basah kuyup. Rian dengar aku, teriakku di depan pintu. Dia buka, mata merah. Kenapa kamu datang? Aku peluk dia, karena aku cinta kamu. Eromon kami bercampur, tapi dia dorong aku pelan. Ini rumit, Arya. Aku Alpha, kamu Omega, masyarakat Indonesia masih konservatif. Aku tahu, di negeri ini, hubungan sesama jenis apalagi Alpha Omega sering ditentang. Tapi aku tak menyerah. Esoknya, aku ajak Rian ke Bali untuk liburan singkat.
Kami terbang ke Denpasar, menginap di Ila kecil di Ubud. Di sana, di tengah sawah hijau dan pura kuno, Rian mulai tersenyum lebih sering. Ini indah, katanya saat kami jalan di Monkey Forest. Aku pegang tangannya, seperti kita. Di pantai Kuta, matahari terbenam, kami duduk di pasir. Aku tak pernah tersenyum sejak Andi pergi, bisiknya. Tapi kamu buat aku melakukannya. Aku bahagia, tapi tahu ini sementara. Kembali ke Jakarta, masalah muncul lagi. Keluargaku datang dari Surabaya. Ibu, seorang Omega tradisional, bilang, Arya, kami sudah cari alpa buat kamu. Namanya Budi dari keluarga baik. Aku kaget, Bu, aku sudah punya seseorang. Ayah alpa keras, marah, siapa? Jangan bilang sesama jenis. Itu aib. Aku diam, tapi hati hancur. Dino makin jahat. Dia hubungi Rian, bilang aku main-main saja. Rian marah, datang ke kantorku. Benarkah? Kamu akan kawin dengan Budi? Aku nangis, tidak. Itu paksaan keluarga. Tapi Rian tak percaya, aku muak dengan pengkhianatan. Dia pergi meninggalkanku sendirian. Aku jatuh sakit. Demam tinggi mungkin karena stres. Di rumah sakit, ironisnya, Rian yang menangani. Kamu Omega, stres bisa memicu head, katanya dingin. Aku pegang tangannya, Rian, makan aku. Dia diam, tapi matanya lembut. Pulih dulu. Saat aku pulih, aku cari Dino. Di kai dekat kantor, aku konfrontasi. Kenapa lo lakuin ini? Dino tersenyum sinis, karena lo seharusnya sama gue, bukan dia. Aku marah, lo pengkhianat. Kami bertengkar, tapi akhirnya Dino minta maaf, sadar kesalahannya. Rian mulai ragu lagi. Suatu malam, dia datang ke apartemenku. Aku salah, Arya. Aku takut kehilangan. Aku peluk dia, aku juga. Kami berdamai, tapi tahu tantangan masih ada. Di tengah itu ada kejadian besar, banjir besar di Jakarta. Rumah sakit kebanjiran pasien. Rian bekerja keras, menyelamatkan banyak nyawa. Aku bantu sebagai relawan, membawa makanan dan obat. Di sana aku lihat sisi heroiknya. Kamu luar biasa, kataku. Dia tersenyum, senyum pertama yang tulus. Karena ada kamu. Tapi pengkhianatan sesungguhnya datang dari keluargaku. Mereka datang lagi memaksa aku pulang ke Surabaya. Kami tak mau anak kami jadi bahan gosip, kata ayah. Aku tolak, aku cinta Rian. Mereka marah, bilang akan putus hubungan. Kehidupan di Jakarta semakin rumit setelah pengakuan itu. Aku dan Rian mencoba bertahan, bertemu diam-diam di tempat-tempat tersembunyi seperti taman kecil di Cikini atau warung kopi di Blok M. Eromon. Kami semakin sinkron, membuat setiap pertemuan penuh emosi. Aku tak bisa tanpa kamu, bisik Rian suatu malam di pinggir sungai Ciliwung yang kotor tapi romantis bagi kami. Aku jawab, aku juga. Tapi tekanan dari masyarakat mulai terasa. Di rumah sakit, rekan-rekan Rian mulai bergosip. Dokter Rian deket sama Omega laki-laki. Gila. Aku dengar dari Sinta. Rian mulai stres, pasiennya bertambah karena pandemi kecil yang melanda. Aku takut kehilangan lisensi, katanya. Aku usap punggungnya, kita kuat. Suatu hari, ada kejadian yang mengguncang. Andi, mantan Rian, muncul kembali. Andi, Omega tampan dari Bandung, datang ke rumah sakit sebagai pasien. Rian, aku sakit. Tolong aku. Rian ragu, tapi sebagai dokter, dia tangani. Aku cemburu, siapa dia? Rian jujur, mantan. Tapi sudah selesai. Tapi Andi tak berhenti. Dia hubungi Rian, bilang ingin kembali. Aku salah ninggalin kamu dulu. Konflik memuncak ketika Andi datang ke apartemen Rian. Aku kebetulan ada di sana, masak rendang untuk makan malam. Siapa ini? Tanya Andi sinis. Aku jawab, pasangannya.
Andi tertawa, kamu. Omega biasa. Aku yang pantas sama Rian. Rian marah, keluar Andi. Tapi keraguan muncul di mata Rian. Malam itu kami bertengkar. Kenapa kamu masih peduli sama dia, tanyaku. Rian diam, dia bagian masa lalu. Aku pergi, hati hancur. Di jalanan Jakarta yang macet, aku menangis di dalam taksi. Esoknya, aku ke Bali sendirian untuk menenangkan diri. Di sana, di Pantai Sanur, aku renungkan segalanya. Apakah ini layak? Bali dengan ombaknya yang tenang mengingatkanku pada Rian, dingin tapi dalam. Aku telepon dia, aku butuh waktu. Dia jawab, jangan pergi selamanya. Kembali ke Jakarta, aku tahu Andi belum menyerah. Dia sebarkan foto lama dengan Rian di media sosial, membuat gosip meledak. Keluargaku semakin marah, ayah bilang pulang sekarang atau kami anggap kamu bukan anak lagi. Aku tolak, tapi hati sakit. Rian datang ke kantorku, wajah lelah. Arya, Andi bohong. Dia ingin uang. Aku percaya, tapi luka masih ada. Kami berdamai di Monas, di bawah obelisk yang menjulang. Makan aku, katanya. Aku peluk dia, kita lawan bersama. Tapi pengkhianatan terbesar datang dari Dino lagi. Dia yang kukira sudah minta maaf, ternyata bekerja sama dengan Andi. Mereka rencanakan jebakan, undang Rian ke pesta, lalu oto dia dengan Andi dalam posisi ambigu. Oto itu tersebar, membuat Rian dinestigasi oleh rumah sakit. Aku marah besar. Konfrontasi Dino di kantor, kenapa lo jahat begini? Dino jawab, karena gue cinta lo, Arya. Rian tak pantas. Aku lapor ke polisi, meski kecil kemungkinan ditindak karena isu sensitif. Rian depresi. Karirku hancur, katanya di apartemenku. Aku pegang tangannya, aku ada di sini. Kami habiskan malam bicara tentang mimpi, buka klinik bersama di desa, jauh dari kota. Di tengah krisis, ada momen indah. Kami ke Bogor, ke kampung halaman Rian. Di sana, di kebun teh hijau, ibunya Omega yang sakit menyambut kami. Kamu buat Rian bahagia, katanya pelan. Rian tersenyum, senyum tulus kedua. Ibu benar. Tapi badai belum berlalu. Keluargaku datang ke Jakarta, memaksa pertemuan. Di restoran Padang, ayah marah, pilih kami atau dia. Aku jawab, aku pilih cinta. Mereka pergi, meninggalkanku dengan air mata. Setelah pertemuan itu, aku merasa bebas tapi kesepian. Rian jadi pilar kuatku. Kami mulai rencanakan masa depan, pindah ke Yogyakarta, kota yang lebih tenang dengan budaya Jawa yang dalam. Di sana, kita bisa hidup normal, katanya. Aku setuju, ya, jauh dari gosip Jakarta. Tapi investigasi rumah sakit berlanjut. Rian diskor sementara. Aku tak tahu harus apa, katanya putus asa. Aku dorong dia, lawan. Kamu dokter hebat. Kami cari pengacara, seorang beta progresi yang dukung hak di Indonesia. Sementara itu, Andi dan Dino semakin nekat. Mereka ancam sebarkan lebih banyak oto. Aku takut, tapi Rian bilang, kita hadapi. Suatu malam di apartemen kami bicara hati ke hati. Aku tak pernah tersenyum sebelum kamu, katanya. Kamu ubah hidupku. Aku menangis, kamu juga. Klimaks datang ketika ada demo hak di Bundaran HI. Aku ikut, meski takut. Rian datang diam-diam, pegang tanganku di kerumunan. Aku dukung kamu. Itu momen berani bagi Alpa seperti dia. Tapi malam itu, Dino dan Andi serang. Mereka datang ke apartemenku mabuk. Lo harus pisah, teriak Dino. Rian lindungi aku, tapi mereka pukul dia. Aku telepon polisi, mereka ditangkap. Rian luka tapi tak parah. Di rumah sakit, ironisnya, rekan-rekannya dukung. Kami tahu, dok. Kami dukung. Setelah itu, investigasi selesai. Rian dibebaskan, otot terbukti palsu.
Rumah sakit minta maaf. Kamu bisa kembali, kata direktur. Tapi Rian tolak, aku mau buka klinik sendiri. Kami pindah ke Yogyakarta. Di sana, di dekat Malioboro, kami buka klinik kecil untuk masyarakat miskin. Aku bantu desain logo dan administrasi. Hidup baru dimulai, pagi ke pasar Beringharjo beli sayur, sore jalan di alun-alun, malam bicara di teras rumah joglo kami. Keluargaku mulai lunak. Ibu telepon, aku kangen. Aku jawab, datanglah, Bu. Mereka datang, lihat kami bahagia. Ayah diam, tapi akhirnya bilang, selama kamu bahagia. Rian semakin hangat. Setiap hari, dia tersenyum karena aku. Kamu Omega yang ubah Alpha dingin ini, katanya. Aku jawab, kita saling ubah. Tapi ada ujian terakhir, Rian sakit. Tumor kecil di otak dari stres lama. Aku panik, jangan tinggalkan aku. Dia operasi, aku tunggu di luar, berdoa di masjid dekat. Operasi sukses. Saat bangun, dia tersenyum pertama kali pasca operasi. Aku baik-baik saja, sayang. Aku menangis bahagia. Hidup kami sekarang penuh damai. Di Yogyakarta, dengan angklung dan gamelan di latar, kami hidup sebagai pasangan. Masyarakat lokal menerima, meski tak sempurna. Tahun-tahun berlalu di Yogyakarta. Klinik kami berkembang, membantu banyak Omega dan beta miskin. Aku bangga pada Rian yang sekarang tak lagi dingin. Kamu inspirasi, kataku. Dia jawab, kamu yang buat aku begini. Tapi masa lalu kembali. Andi datang, minta maaf. Aku salah. Rian makan sudah lalu. Aku juga, meski hati masih sakit. Dino di penjara singkat, lalu pindah ke luar negeri. Kami tak dengar lagi. Keluargaku sekarang dekat. Ibu sering datang, masak gudeg untuk kami. Ayah pelan-pelan terima, kalian baik-baik saja. Suatu hari, kami adopsi anak yatim, seorang beta kecil bernama Tari. Ini keluarga kita, kata Rian. Aku setuju, ya. Hidup penuh kebahagiaan kecil, piknik ke Borobudur, lihat matahari terbit, estial di keraton, atau sekadar minum wedang ronde di malam dingin. Tapi ada momen releksi. Di ulang tahun pernikahan kami, meski tak resmi, Rian bilang, aku tak pernah bayang akan tersenyum begini. Aku jawab, aku juga tak bayang akan bahagia begini. Cerita kami jadi inspirasi bagi komunitas LGBTQ di Indonesia. Kami bicara di seminar kecil, dorong perubahan. Kini, di usia 30-an, kami lihat perubahan, undang-undang lebih ramah, masyarakat lebih terbuka. Tapi ingat, perjalanan tak mudah. Ada malam-malam air mata, tapi cinta kami menang. Akhirnya, di sebuah pagi cerah di Yogyakarta, kami duduk di teras, lihat Tari bermain. Rian pegang tanganku, terima kasih telah membuatku tersenyum. Aku jawab, terima kasih telah mencintaiku. Hidup ini penuh liku, tapi dengan cinta, semuanya mungkin. Di negeri tercinta Indonesia, kami temukan kebahagiaan.